ada berapa distillery di sana, which is banyak banget di Speyside. Dan itu sebenarnya lo udah harus ada pengetahuan tentang itu lo semua. harus hafal nama-nama distillery dan karakternya. Benar. Gitu. Itulah tugasnya seorang si sommelier tadi misalnya. Dan berarti sebenarnya nggak gampang dan butuh waktu lah itu ya. Butuh waktu, butuh pengalaman. Ya. Makanya kayak tadi sih yang Kingspan itu, udah set Dalmore 1962. Possible. Tapi mungkin dia sering banget minum. Mungkin dia nggak pernah minum yang lain. Dia minum itu doang. $1962 Dalmore. It'd be a sin to spill any, don't you think? Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, tadi kita habis nonton klip dari film Kingsman. Nah, gue pengen nanya lu nih. Tadi menurut gue hebat banget nih orang nih. Lagi berantem, tiba-tiba nyium, terus dia langsung dapat Dalmore 1962. Gue pengen nanya, mungkin nggak orang bisa spesifik itu tiba-tiba langsung nebak? Ya, namanya juga film ya. Jadi menurut gue itu over dramatis sih sebenarnya sih. Kalau lu bilang bisa identify, mungkin ada beberapa orang kalau dia sering banget minum itu whisky bisa tahu gitu. Tapi spesifik whisky itu cuman terus kalau kan? lu bilang kayak sehari-hari nih kayak sommelier atau whisky expert gitu, terus lu kasih nih tanpa ancang-ancang gitu, terus lu cium baunya apa gitu. Kayaknya hampir impossible deh dia bisa. Tapi kalau nerka-nerka mungkin masih oke lah. Kayak misalnya, oh ini kira-kira ini mungkin Macallan atau apa gitu. Mungkin masih bisa. Mungkin. Tapi kalau lu tiba-tiba nyebut ini Macallan tahun ini. Ya kan nggak mungkin. Maksudnya apa ya, permutasinya tuh kemungkinannya itu jutaan. Ya, miliaran bahkan. Nah, tapi ini gue ngomong sedikit wine lah ya. Karena kan gue sering nonton kayak wine-wine terus mereka bilangnya mereka sommelier bisa tahu ini vintage tahun berapa gitu, ini padahal itu blind testing gitu. Dan sampai kan mereka ini gak sukses gak? Ya sukses sih, kalau di video sih sukses. Gue nggak tahu itu rekayasa atau enggak. Itu beneran gitu. Beneran. Ya gue nggak tahu itu mereka udah settingan atau apa. Tapi mereka langsung spesifik. Oh ini Chateau apa? Tahun berapa? Biasanya sih kalau wine mungkin lebih ini ya, kayak lu bilang Chateau apa atau dari region mana gitu. Itu kurang lebih ketebak lah mungkin karena mereka kan spesifik banget. Dan grape-nya itu kan selalu sama gitu dari sana. Terus ada terroirnya juga dari tanahnya. Cuman kalau misalnya lu bilang sampai tahun berapa segala macam, itu mungkin lebih ke hafalan. Dan dia tahu misalnya, oh yang ini rasanya agak gimana nih, mungkin waktu itu lagi musimnya lagi kurang bagus atau gimana gitu. Dan mungkin itu juga sama kayak yang lu bilang ya, mungkin dia udah sering banget minum yang Chateau itu udah atau region gitu. itu dia udah tahu banget kali ya. Tapi kalau di whisky susah banget lah gitu. Lebih ke menerka-nerka lah. Lebih ke menerka-nerka. Jadi gini sih, sempat ada kejadian kayak gini pas gue di Singapura. Jadi gue lagi di satu bar di sana tuh, gue lagi sama satu teman, seorang IB juga, si Phil Thompson. Dia kenal sama ownernya si Swansong ini. Terus si ownernya bilang, sebelum dicabut ini deh, gue kasih lu satu special drum. Maybe you remember this. Dia kasih blind, cuma dikasih gelasnya doang. Dia cium. Langsung bilang, oh ini apa gitu, gue lupa. Si Phil Thompson ngomong gitu. Tomatin dari tahun 70-an. Dia langsung bilang, bener. Langsung dikeluarin botolnya. Tapi kenapa dia bilang, you will remember this one? Dia pernah minum. Mereka pernah minum bareng. Oh jadi berarti mungkin ada memorable. Ada memorable, yes. Jadi biasanya menurut gue gini sih, kalau lu nggak pernah tahu rasanya, nggak pernah nyobain, lu nggak mungkin bisa langsung nebak, oh ini dari tahun ini gitu. Dan si Phil ini juga ngomong dari tahun segini nih, dari era ini. Gitu. Karena jujur, gue meskipun udah cobain banyak whisky, ya kadang-kadang pasti lupa lah. Apalagi whisky yang menurut gue nggak berkesan gitu buat gue. Ya, apalagi lu minumnya 5 gelas, 6 gelas berturut-turut gitu. Pasti ya kayak misalnya kadang dikasih kan tasting, ya kayak sales datang gitu kan. Misalnya ada 10 gitu, ya jujur gue pasti lupa. Yang gue inget mungkin dari 10 itu mungkin satu. Gue satu aja gak inget. Biasanya. Ya gitu. Nah ini paling gue mau nanya tips-tips buat kita bisa belajar gimana caranya kita ngelatih palate atau nosing kita ya buat bisa biar kita kalau lagi keluar ke restoran atau sama pacar gitu bisa bergaya gitu. Gitu. Jadi nggak cuma minum tapi ada style. Itu sebenarnya emang ini sih bagian dari appreciating whiskey ya. Jadi itu namanya lebih kayak ke blind tasting atau ke ya sebenarnya tasting lah pada dasarnya. Jadi ada metodenya lah, ada step-stepnya yang bisa lu jalanin. Terus nanti dari situ tuh lu bisa kayak kurang lebih mungkin nggak nebak ya, karena kan belum tentu lu udah nyobain semua tipe whisky, lu nggak tahu
let's say gue bilang Glenn Glassa karakternya kayak apa, lu mungkin juga masih bingung kayak apa, gue nggak tahu gitu. Tapi lu bisa mengkelompokkan whisky ini seperti apa, jatuhnya di kelompok mana gitu. Oke. Nah tapi berarti sebelum kita mulai belajar gitu, ya kita harus tahu basic-basicnya ya. That's why kenapa video-video sebelumnya kan kita selalu ngajarin proses produksinya, agingnya, distilasinya, sampai mungkin daerah-daerahnya itu juga kita harus ngerti. Betul. Karena kan selama proses aging itu kan udara, tanah, nah kelembapan. itu mungkin ngefek udara dan tanah ya. Itu mungkin ngefek, mungkin enggak. Intinya lu pengen tahu cara menikmati whisky yang paling optimal itu gimana gitu kan. Nih, jadi contohnya gini nih. Lu udah beli botol mahal-mahal nih kan. Lu mau enjoy itu dengan cara seoptimal mungkin dong. Enjoyment-nya gimana gitu. Di sini menurut gua lu kayak olahraga nih berarti. Berarti lu minum whisky udah bukan cuman buat for fun. Setiap olahraga itu kan pasti ada toolsnya sendiri. Misalnya lo mau main golf, harus punya sepatu, harus punya stick golf. Ini sama kayak tasting whisky menurut gua. Lo mesti minimal punya kertas sama pen. Oke. Terus lo harus persiapin, lo jangan makan atau minum kopi atau makanan yang kenceng baunya. Kalau habis makan durian lo mau tasting ya, cuma mulut tuh bau durian cuma. Ruangan juga harus yang kondusif lah. Kalau lo lagi di rave party gitu terus lo mau nusing, ya itu nggak mungkin. Gitu. Jadi hal-hal itu harus mental disiapin. segala macam harus Ya, persiapin. lo bertapa dulu di Bromo gitu. Di luar itu bagusnya, menurut gue yang paling penting ya, lo harus ada satu partner atau teman minum. Buat sharing gitu. Buat sharing, buat jadi kayak lu main pingpong lah. Lu ngomong, ini bau pisang. Terus lu balas, ini ternyata bukan pisang nih, kayaknya menurut gue ini lebih ke apa gitu. Lebih ke tape gak sih atau apa. Terus ntar kalian mulai agree nih di sini. Nah, catet yang luar negeri itu apa. Tapi sebenarnya semua yang kita rasain, kan misalnya kayak kadang gue bilang ini rasa pisang, terus menurut lu misalnya rasa mangga gitu. Pisang sama mangga jauh banget. Misalnya kalau lu bilang pisang gitu, terus gue bilang mangga gitu. Lu kan takut salah kan, mangga gue salah gak nih gitu kalau lu bilang mangga. Enggak sih, jadi kalau di sesi tasting menurut gue, yang paling penting ada satu lagi tuh. Lu harus open mind dan berani lempar aja sebaik mungkin. Makanya lu perlu pen sama kertas tuh, apa yang lu dapet lu catat semua tuh. Catat. Ntar tinggal lu coret-coret. Jadi dianjurkan supaya lu itu lepas aja. Oh gue ngerasain ini nih, ini kayak sepatu bokap gue ya, agak bau-bau gitu atau apa Terus gitu. temennya mana sepatu bokap lu? Nah, terus dari situ baru lo diskusi sama teman. Oh ini tasting notes ini gue dapet nih. Kalau misalnya dia sama juga berarti oke, kita setuju nih. Nah tapi menurut gue sebelum kita kayak, sebenarnya di whisky itu ada batasan nggak sih, maksudnya kayak kalau misalnya di wine kan yang gue tahu ada beberapa Ada berapa ratus ya kayak bahasa. vocabulary yang lu nggak boleh keluar dari itu Iya. gitu kan. Nah kalau ini kan sampai bau sepatu bokap aja boleh disebutin gitu kan. Nah itu emang sebenarnya sah-sah aja atau? Sah-sah aja, karena whisky itu nggak ada aturan yang saklek gitu, kayak lu harus bahasanya begini gitu. Menurut gue tasting itu ya, itu lu mencoba untuk menuangkan isi hati lu. Enggak, bukan. Jadi itu kan pas lu makan dan minum itu kan sesuatu yang nggak bisa, itu suatu emotion kan, suatu feeling gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa lu jelaskan dengan kata-kata. Tapi apa yang lu lakukan itu, lu mencoba menjelaskan apa yang lu rasakan itu dengan kata-kata. Semakin sering lu melakukan itu, semakin lancar biasanya. Tapi itu berarti secara nggak langsung kayak bangun imajinasi lu juga dong. Benar, selama benar. lu minum itu. Benar. Nah ini yang menurut gue ini useful banget gitu. Sekarang kita kan seiring perkembangan zaman, kita nggak pernah merhatiin dunia sekitar. Jadi banyak nih sekarang kayak yang ngomong, meditasi, mindfulness gitu, mindfulness. Yang sampai lu napas aja lu perhatiin gitu, masuk, keluar gitu. Itu kan hal-hal yang kecil banget. Tapi itu hal yang kita lupakan gitu, sensation di tubuh lu gitu. Kayak misalnya lu jalan-jalan nih, lu lagi ke Tokyo sama lu ke Scotland misalnya, atau lu ke Bandung lah. Gue yakin teman-teman juga jarang banget yang stop terus kayak udaranya beda ya, kok baunya beda ya gitu. Jarang banget, udah nggak ada orang sekarang karena lu terlalu sibuk di handphone lah, lu ngobrol lah sama temen, terus kayak nggak mengapresiate. Tapi dengan kita mulai tasting whisky gitu segala macem, hal-hal kecil lu jadi lebih notice. Kayak lu lagi makan nasi aja deh, misalnya kayak ini kok reminds gue sama whisky yang kemarin ya, atau lu lagi ada ikan terinya, ini kok agak-agak mirip kayak Talisker ya atau apa gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh semua lu mulai lebih aware lah. Gitu. Kok jadi filosofi banget. Nah tapi kalau kayak gitu berarti sebenarnya bisa dilatih dong. Bisa Bisa dilatih kan. Berarti kan sebenarnya pas awal lu nyobain itu mungkin
hidung lu nggak sesensitif sekarang atau lidah lu nggak Sebenarnya sih menurut gue bukannya nggak sesensitif ya. Gue rasa semua orang pasti default setting dari pabriknya tuh sama sebenarnya. Lu bisa ngerasain. Cuman karena lu nggak pernah. nggak peka lah ya. Bukan peka sih, karena gue yakin misalnya nih gue ada satu gelas, lu ada satu gelas. Secara sensor apa yang lu rasa sama gue yang rasa itu kurang lebih sama. Cuman mungkin lu nggak bisa describe. Atau mungkin lu nggak peduli gitu loh. Nah, tapi kalau buat temen-temen nih, pasti kan banyak temen-temen yang nggak bisa minum whisky atau nggak suka whisky sama sekali. Nah, menurut lu itu gimana? Tapi mau tasting whisky. Mau testing whisky, tapi mereka selalu bilang, enggak, gue nggak suka whisky, gue nggak bisa minum whisky gitu loh. Nah, itu karena mereka emang nggak cocok atau kurang explore, nggak dapet yang mereka suka. Sebenarnya sih menurut gue sih suka nggak suka itu hal beda lagi ya. Kalau misalnya emang dia bilang gue nggak bisa minum whisky karena gue udah coba, tapi gue emang nggak masuk aja sama baunya, ya udah itu preference gitu. Tapi kalau misalnya ini orang nggak pernah coba whisky terus kayak enggak, gue nggak bisa minum whisky, gue stick to tequila. Tapi dia nggak pernah minum whisky nih, karena menurut dia mindset Ya udah ada stigma ya tersendiri itu ya menurut gue itu cuman kurang open mind aja. Gitu. Misalnya kita mau tasting nih, hal-hal yang kita lakuin tuh kayak gimana dari awal? Atau lu ceritain deh pas lu jadi juri lah kemarin. Sebenarnya sih ya yang pasti pertama lu harus datang ke tempatnya. Terus harus ada whisky-nya. Terus jadi intinya sih hari itu kalau bisa pagi biasanya orang bilang. Jadi waktu itu tastingnya mulai jam 9, jam 10 start lah. Jadi sebenarnya pagi siang malam tuh ngaruh. Karena Indra sensor penciuman lu ya? itu sensor ya indra penciuman sama pengecap lu tuh paling kayak robot, paling kuat itu pas pagi, pas lu baru bangun sebenarnya. Dan lu kan anggapannya belum capek lah ya, lagi fresh banget, seger banget gitu loh. Terus lu belum ke kontaminasi lah sama bau-bau sekitar segala gitu. Dan Sikat gigi nggak? Sikat gigi. Terus makan juga jangan makan yang terlalu heavy kalau bisa. Jangan teh, jangan kopi. Terus kayak roti-roti aja gitu. Tapi ini kayak terlalu serius ya kalau misalnya kita. Makanya lu nggak usah sampai kayak gitu sebenarnya. Itu kalau kan judging. Kalau misalnya orang-orang pada umumnya lah gitu. Nah, mereka mau belajar awal mulai tasting, prosesnya kayak gimana? Misalnya, gue peragain aja deh ya. Gue kurang bagus soal kata-kata. Ini kan kita ada gelas nih. Yang pastinya, kan tadi gue bilang lo ada pen sama kertas. Biasanya gue sama lu nih biasa sharing. Anggaplah kita ada 2 gelas lah ya. Nah, jadi step pertama kan lu cium dulu nih. Biasanya lo itu prosesnya kayak dari yang paling luas dulu, terus lo mengecil. Jadi misalnya nih lo ada diagram, lo pertama dari sweet, oke. Dari sweetnya ini lo pecah lagi. Sweetnya sweet apa nih? Ya pasti ini bukan sweet fruity. Atau sweet lebih ke candy, atau lebih ke honey. Sebenarnya sih menurut gue ini masih ke fruit sih. Cuma ke fruit yang udah dimasak gitu ya. Dimasak atau udah jadi resin gitu. Ya kayak gitulah. Nah terus dari situ, kategori yang resin atau yang dark fruits atau yang cook fruits itu lebih kemana nih? Resin kah, plum kah, atau apa gitu. Jadi lu pecah lagi ntar. Terus tadi oaknya kan ada juga nih. Oaknya tuh lebih kemana? Apakah lebih ke pahit atau lebih ke vegetal? Vegetal tuh lebih kayak misalnya grasi atau apa. Kalau ini kan lebih sedikit pahit kan, oak gitu kan. Tannin berarti. Nah dari situ setelah lu dapat data-datanya itu, lu mulai bikin nih tasting notes lu dari kata-kata yang lu dapet tadi. Kalau misalnya lu seseorang yang udah punya database banyak nih di otak lu, ya misalnya kayak lu sering nyobain lah banyak whisky, coba lu cocokin karakternya yang seperti ini, yang khasnya seperti ini apa? Gitu lah. Nah makanya teman-teman juga sebenarnya kalau mau dapat kayak tadi lu bilang apa sih namanya? Lu kayak ada library dalam diri lu sendiri lah. Nah, berarti kan lu harus explore banyak jenis whisky yang ada gitu. Jadi meskipun lu suka sherry tapi ya sherry kan banyak banget brand-brand yang keluar sherry kan. Terus yang karakternya misalnya kayak tadi kita bilang lumayan bold gitu. Yang bold kan banyak banget. Iya. Ini biasanya sih kita perkecil. Kalau metode gue, ini dari Scotland atau bukan? Itu paling gampang, karena Scotland banyak banget. Kalau misalnya bukan, kita cari lagi apakah itu Jepang, apakah itu Taiwan, apakah dari mana lah. Nah kalau Scotch, regionnya dari mana nih kira-kira nih? Misalnya gue bilang Speyside. Nah dari Speyside itu perkecil lagi. Ada berapa distillery di sana, which is banyak banget di Speyside. Dan itu sebenarnya lo udah harus ada pengetahuan tentang itu harus semua. Hafal nama-nama distillery dan karakternya. Benar. Gitu. Itulah tugasnya seorang si sommelier tadi misalnya. Dan berarti sebenarnya nggak gampang dan butuh waktu lah itu ya. Butuh waktu, butuh pengalaman. Ya. Makanya kayak tadi sih yang Kingsman itu udah set Dalmore 1962. Possible.
Tapi mungkin dia sering banget minum. Mungkin dia nggak pernah minum yang lain, dia minum itu doang. Atau dia tahu di rumah itu nggak ada botol lain. Bener. Jadi intinya menurut gue gini sih, kalau lu mau sampai ngebangun library yang ada di kepala lu tuh sampai lu bisa nebak, oh ini dari Blair Atoll, ini dari Diluin, itu kan distillery yang mungkin lu nggak pernah denger juga nama-namanya. Ya denger sih pernah, tapi gue belum pernah coba, lu nggak tahu coba karakternya gimana kan. Jadi impossible kalau misalnya lu bilang ini. Terus lu seseorang yang belum pernah minum Blair Atoll nih misalnya, lu bisa nebak ini Blair Atoll, nggak mungkin betul, karena lu nggak ada database ya. Dan meskipun misalnya gue sering baca nih, misalnya kayak, oh si brand A karakternya ini kan biasa udah sering lah di review orang gitu. Nah tapi sering kali tuh gue ngerasa beda apa yang ditulis orang juga gitu kan. Kayak misalnya ada orang bilang si Bruladik, Lady Ed rasanya begini. Nah itu mempengaruhi nggak rasanya? Mempengaruhi. Nah, gue mau coba tes, gue mau implementasiin Lu mau teori. gua di jadinya. Kita bakal bikin video buat testing lomba sama Ko Andrew, siapa yang nebak lebih tepat. Nah, kita saksikan di video selanjutnya. See you, bye-bye.